malam hari ini saya berbagi pada saudara, tentunya kita masih ada di tema gereja kita untuk bulan ini adalah minggu yang terakhir tentang Salt of the Earth. Ya, saya gak akan secara detail menyampaikan apa itu tentang garam, karena saya percaya setiap minggu saudara sudah mendengar itu, karena itu tema gereja kita bulan ini. Saya mencoba untuk mengambil dari perspektif yang sedikit berbeda, adalah bagaimana caranya supaya kita hidup sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan identitas kita, ya, sebagai garam. Maka dari itu malam hari ini saya beri judul price tag, ya, price tag atau label harga. Saudaraku, label harga itu adalah faktor yang penting, ya, yang menentukan nilai dari sebuah barang yang dijual. Saudara suka barangnya, saudara suka warnanya, saudara suka tampilannya, saudara lihat harganya. Kalau saudara nggak suka harganya, kemungkinan besar saudara bisa batal membeli. Betul ya? Nah, label harga itu berkaitan erat dengan nilai atau dengan value dari barang yang dijual. Karena orang bilang mahal atau murah itu relatif. Bagi seorang yang murah itu mungkin mahal, dan murah dan sebagainya, itu relatif. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah value atau nilai dari barang tersebut itu sepadan, sesuai dengan label harganya, dengan price tag-nya. Saudaraku, saya mungkin bisa ngambil contoh yang sederhana ya. Saya ini dan keluarga saya itu penggemar nasi Padang. Ada penggemar nasi Padang di sini? Boleh lambaikan tangan? Oh, sedikit ya? Padahal enak loh saudara. Atau saudara malu-malu ya? Oh, nasi Padang di sana, my brother itu. Ya, penggemar nasi Padang. Tapi, nah ini saya mau cerita soal nasi Padang. Tapi saya mau sampaikan dulu di awal, saya bukan duta nasi Padang, oke? Dan saya bukan brand ambassador dari rumah makan nasi Padang manapun juga. Jadi kalau kita ini punya satu langganan, warung nasi Padang, yang menurut kami rasanya enak, pilihannya lengkap, harganya murah. Jadi meskipun kita ini satu keluarga jaga makan ya, sudah bertahun-tahun, tapi kalau dalam hal nasi Padang ya kami masih bisa lah. Jadi nasinya setengah, lauknya, sayurnya lengkap. Yang rebus-rebus saja, tahu rebus, telur rebus, ayam rebus. Nah biasanya paket lengkap di warung langganan kami, ya warungnya sederhana, warungnya kecil. Tapi lengkap, enak, harganya paling cuma 25.000. Cuma 25.000, dapat lengkap dan enak. Suatu saat saudara, saya diajak oleh teman saya ke sebuah rumah makan nasi Padang yang sangat besar nih, ya gedungnya. Sama seperti Pak Arifin tadi, jangan sebut namanya, lagi musimnya somasi gitu ya. Saya ke rumah makan nasi Padang itu dan ketika saya lihat menunya, saya mencoba untuk menghitung kalau saya pilih pilihan yang sama seperti yang saya biasanya beli di warung nasi Padang langganan saya yang harga 25.000. Kalau saya pilih pilihan yang sama, ternyata harganya kurang lebih kira-kira 75.000. Harganya 3 kali lipat. Nah saudaraku, kalau saya mendapatkan barang itu harganya 3 kali lipat, 75.000, ekspektasi saya paling enggak saya bisa mendapatkan sensasi rasa itu 2 kali lipatnya. Betul kan? Paling enggak kalau harga 3 kali lipat ya jangan yang sama lah dengan yang harga murah. Tapi pada waktu saya makan itu, mengecewakan. Saudara. Ternyata rasanya sama dan bahkan cenderung kurang enak daripada yang biasanya saya beli 25.000 tadi. Jadi menurut saya nasi Padang yang 75.000 ini kurang lebihnya ya, itu overvalued, overpriced. Harganya gak sesuai dengan nilainya. Saudara, pernah gak dalam keseharian kita, dalam keseharian saudara dengar orang ngomong, katanya Kristen. Saudara pernah dengar itu? Katanya rajin ibadah. Katanya anak Tuhan. Bukannya orang itu yang paling rajin ibadah. Setiap minggu pelayanan di departemen mana aja. Setiap minggu paling rajin pelayanan. Tapi kalau diajak misalnya nengok temannya yang lagi sakit, jawabannya apa? Sorry ye. Itu kan lagi menggema ya. Sorry ye. Jadwal pelayanan gue padat men. Ternyata seringkali kita overvalued, overpriced. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, dia memberikan price tag, memberikan label
kepada para murid-murid dan pengikutnya yang ada di sana. Nah, labelnya ini. Nah, ini saudara yang saya bilang tadi sudah dengar setiap minggu. Kita ulang lagi ya. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau masa lalu saudara rusak, Yesus bisa pulihkan. Bahkan Alkitab berkata dosamu yang merah seperti kirmisi bisa diubah menjadi putih seperti salju. Kalau masa lalu saudara rusak, Yesus bisa pulihkan. Tapi kalau kita nggak berfungsi, jangan salahkan Tuhan kalau kita dibuang dan diinjak orang. Saudara mengerti sampai di sana? Alkitab nggak mengatakan dibuang dan diinjak Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kalau kita menjadi tawar, kita akan dibuang dan diinjak orang. Makanya berhenti kita menyalahkan orang lain. Kita mesti berhenti menyalahkan pemimpin kita. Kita mesti berhenti menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan Tuhan kita. Kalau kehadiran kita mungkin nggak lagi diperlukan oleh society, oleh komunitas kita. Kehadiran kita nggak diperlukan lagi. Bahkan orang-orang merasa nggak kehilangan ketika kita nggak ada di sana. Ya, mungkin orang kaget kan? Loh, dia sudah resign ya? Loh, orang itu nggak pelayanan lagi ya? Terus mereka ngomong apa? Puji Tuhan. Jadi ketika kehadiran kita ternyata sudah nggak diperlukan lagi oleh orang-orang. Saudaraku, sekali lagi perihal masa lalumu, Yesus bisa pulihkan. Tetapi ketika hidupmu menjadi tawar, Yesus nggak berkata, jangan khawatir. Kalau kamu dibuang dan diinjak orang, I'll come to you. Gak ada itu di Alkitab. Yesus gak pernah ngomong demikian. Bahkan gak ada pertolongan kalau kita sendiri yang memutuskan untuk kita gak berfungsi sesuai dengan identitas kita. Saudaraku, pada waktu saya renungkan ini, saya kemudian seolah-olah mendapat konfirmasi dari sebuah berita yang saya baca. Saya baca sebuah berita, ini berita kriminal ya. Ada orang-orang yang ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan di salah satu toko handphone. Ya. Ada berapa orang? Ada 4-5 orang. Dan nama-nama orang itu kemudian diekspos, nama-namanya disebutkan. Saudaraku, waktu saya dengar nama-namanya, saya pikir it sounds familiar. Kayaknya familiar banget nama-namanya. Ada 3 orang di sana yang namanya saya kenal baik. Namanya saya nggak kenal orangnya. Ada yang namanya Petrus, ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Yakobus. Sudah bisa bayangkan itu? Itu nggak cuma murid Yesus. Itu murid VVIP-nya Yesus. 3 orang. Dari sekian yang ditangkap, para kriminal itu. Kemudian saya bisa bayangkan, kalau andainya yang ditangkap 12 orang. Mungkin bisa jadi 12 murid Yesus ada di sana. Nama-namanya, saudara, bukan muridnya. Saudara, kalau kita dengar kisah ini, mungkin kita tertawa. Saya pun juga agak geli, saudara. Tapi coba saudara bayangkan, kalau saudara ada di posisi, saudara bukan orang Kristen. Saudara bukan pengikut Kristus. Saudara bukan anak Tuhan. Dan saudara mendengar berita itu, membaca berita itu, dan ada nama-nama orang-orang Kristen di sana. Dan kita akan bilang, orang Kristen itu overvalued. Terlalu ditinggikan harganya, overpriced. Tapi nilainya sesungguhnya nggak seperti itu. Nah, saudaraku, ini bukan menghakimi ya. Ini sebagai pengingat ya untuk kita semua, termasuk saya, termasuk yang berdiri di mimbar ini. Nah, saudaraku, malam hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda yang menurut saya, anak muda ini benar-benar hebat untuk memastikan bahwa nilai-nilai hidupnya, value-nya, itu sesuai dengan identitasnya. Nah, kita mau belajar dari Daniel. Saya mau ajak saudara untuk melihat dari Daniel yang di akhir kehidupan Daniel, pada waktu dia diangkat menjadi raja, dan kita akan tarik mundur ke belakang. Apa yang membuat seorang Daniel bisa mendapat posisi yang sepenting dan setinggi itu? Oke? Kita mulai ya, saudara. Daniel 6 ayat 2-4. Lalu berkatalah Darius, nah ini raja pada saat itu, mengangkat
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja, 120 wakil raja tadi, harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Malam hari kita tahu bahwa Daniel diangkat menjadi wakil raja. Dia ada di posisi yang tinggi karena dia hidup dipimpin oleh roh. Saudaraku, waktu kita terima Yesus, waktu kita percaya Yesus, maka kita terima Roh Kudus dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita, apakah kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Karena itu 2 hal yang berbeda. Ada Roh Kudus dalam diri kita, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena nggak semua orang yang menerima Roh Kudus, dia mau menyerahkan hidupnya untuk setiap hari senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Paulus mengingatkan pada jemaat di Galatia, Paulus pernah ngomong, kalau kamu memang ngaku, kamu tuh hidup oleh roh, makanya hendaklah seluruh kehidupanmu itu dipimpin oleh roh. Itu yang Paulus katakan. Jadi gak cuma sekedar berbahasa roh atau Roh Kudus ngomong ini, Roh Kudus ngomong itu, dan sebagainya. Tapi seluruh kehidupan kita, pikiran kita, ucapan kita, apapun yang kita lakukan, itu dipimpin oleh roh. Nah itu baru namanya sepadan antara price tag dan value-nya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari seorang Daniel? Yang pertama, yaitu right decision. Ya, Daniel hidup dengan selalu mengambil keputusan yang tepat, ya, keputusan yang benar. Saudara mesti tahu gini, apa yang terjadi dalam hidup saudara hari ini adalah hasil dari keputusan masa lalu saudara. Oke, mungkin masa lalu saudara konyol dan lain sebagainya, that's fine. Itu hasilnya ada di kita sekarang. Tapi saudara mesti ingat, apa yang kita putuskan hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. Oke, maka dari itu, decide right. Pastikan dalam seluruh kehidupan saudara, dalam keseharian saudara, ketika saudara mau ambil keputusan, pastikan saudara memutuskan dengan benar. Karena apa? Itu akan menentukan masa depan saudara. Saudaraku, pada waktu itu kalau saya rasa saudara sudah, apalagi kok saudara yang ya mulai dari sekolah minggu, saudara sudah tahu banget cerita Daniel. Suatu saat Allah menyerahkan kerajaan Yehuda ya, yang ada di Israel kepada Babelonia. Dan Raja Babel memerintahkan untuk mengambil anak-anak muda ya, yang ada di kerajaan Yehuda. Dan ada syaratnya saudara, ini yang diambil anak-anak muda ini mesti anak-anak muda yang hebat-hebat. Yang perawakannya baik, yang tampan, yang pintar, yang cerdas, yang penuh dengan hikmat. Itu yang mau diambil. Diambil untuk dibawa ke pembuangan, ke kerajaan Babel. Nah, saudara mesti perhatikan baik-baik ya, bagaimana cara iblis hari-hari ini untuk menghentikan kegerakan gereja. Saudara mau tahu caranya? Gampang banget. Mereka cuma shortcut langsung ke generasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba untuk menggagalkan ya apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam generasi muda. Ya meskipun nggak bisa. Cuman masalahnya ya kita sebagai generasi muda yang kita harus berjaga-jaga. Apa yang iblis lakukan? Dia shortcut generasi. Karena satu generasi hilang, dia nggak bisa turun-temurun dan kegerakan gereja itu berhenti. Saudara tahu apa yang terjadi di Korea Selatan? Ya, Korea Selatan dulu tuh sangat terkenal saudara. Kegerakan gerejanya sangat luar biasa. Gereja-gereja penuh, gereja-gereja ramai. Kalau sekarang saudara lihat Korea Selatan, itu gereja sepi. Orang-orang tua nggak ada anak-anak mudanya. Kemana anak-anak mudanya? Coba saudara lihat, kemana anak-anak muda? Di Korea. Gini-gini aja mereka. Lo serius? Kemana? Kegerakannya bukan lagi Alkitab,
tapi ke K-pop, ya, ke K-drama. Saya nggak mengatakan K-pop dan K-drama nggak boleh ya, ini apalagi direkam nih, saya nggak mengatakan itu ya. Ini kegerakan mereka, karena saya tahu kata orang K-pop army lebih berbahaya dari army dimanapun juga. Saya takut kalau nanti saya pulang saya dicegat sama K-pop army yang ada di sini ya. Tapi itulah cara mereka ya kemudian hilang dari gereja ya karena itu. Nah saudaraku, Daniel dan ketiga sahabatnya itu diganti namanya dan dididik sesuai dengan standar kerajaan Babel. Mereka diajari bahasa dan tulisan Kasdim. Itu tulisan dan bahasa di kerajaan Babel pada waktu itu. Bahkan nama-nama mereka diganti semua. Nah saudaraku, nama itu penting pada waktu itu ya. Sekarang pun juga penting. Karena itu nggak cuma sekedar identitas, tapi nama itu berarti otoritas. Dan nama itu menandakan, menunjukkan siapa yang memiliki mereka. Apa peran mereka. Nah itu pentingnya sebuah nama. Nah saya mau tunjukkan pada saudara. Mungkin saudara belum pernah membandingkan nama pada waktu nama asli mereka di Israel. Dan nama yang diberikan oleh kerajaan Babel pada waktu mereka ada di pembuangan. Saya tunjukkan pada saudara ya, singkat aja. Yang pertama Daniel. Daniel memiliki arti Allah adalah hakimku. Nama yang keren kan? Identitas yang luar biasa. Kemudian pada waktu di kerajaan Babilonia, namanya diganti menjadi Belsasar. Yang artinya apa? Pemelihara kekayaan Dewa Bel. Ini salah satu dewa kerajaan Babel. Kemudian ada sahabatnya yang bernama Hananya. Itu artinya pemberian Allah, pemberian Yahweh. Kemudian oleh kerajaan Babel namanya diganti Sadrak. Yang artinya perintah dari dewa Aku, salah satu dewa kerajaan Babilonia. Kemudian sahabatnya yang lain bernama Misael yang artinya yang seperti Allah. Kemudian diganti menjadi Mesak yang artinya tamu Raja Babel. Kemudian ada lagi sahabatnya yang ketiga, Asaria yang artinya yang ditolong oleh Allah. Kemudian namanya diganti, dikasih identitas baru, Abednego yang artinya hamba dari dewa Nego. Salah satu dewa kerajaan Babilonia. Kenapa nama mereka harus diganti? Simple. Itu brainwash. Merusak kesadaran mereka atas identitas mereka dengan harapan. Kalau kesadaran mereka atas identitas mereka rusak, maka pola pikir mereka juga berubah. Pola pikir mereka nggak lagi selaras dengan kehendak Allah, tapi selaras dengan raja-raja Babel pada waktu itu. Saudaraku, kira-kira mungkin sekitar 10-12 tahun, 10-12 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang datang ke Bali, datang pada kami, dan ya kami dari berkenalan, kemudian kami mengembalakan dan melayani pemuda ini, saudara. Saudaraku, pada waktu itu pendatang belum banyak, perantau belum banyak. Bali belum banyak orang-orang dari luar. Dan dia dari salah satu pulau kecil di daerah Indonesia, daerah timur. Nah pada waktu dia datang, dia cerita sama saya, Kak, saya ini kayaknya bakal kesulitan cari kerja. Loh kenapa kamu baru datang? Baru mau mulai cari kerja, dah bisa ngomong gitu. Karena paman saya, dia ngomong. Orang dari kita ini susah cari kerja. Kita ini selalu dipandang sebelah mata. Pamannya ngomong dia yang punya pengalaman aja. Dia sekarang cuma dapat kerjaan freelance. Di sebuah gudang. Dia nggak dapat posisi yang baik. Saudaraku, kemudian saya ingat. Saya kasih ayat ini. Saya masih ingat. Makanya saya share pada saudara. Saya kasih pada dia ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara berpikirmu yang sia-sia. Cara ngomongmu yang sia-sia, cara tingkah lakumu yang sia-sia, ya kamu sudah ditebus, saudara semua sudah ditebus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Padahal perak atau emas itu waktu itu mahal sekali, saudara. Itu sudah paling mahal. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, ya praise the Lord ya, puji Tuhan, melalui proses pemuritan, penggembalaan, kita layani dia. Dan gambar dirinya dipulihkan dan sekarang dia ada di Dubai. Dia ada di satu posisi yang saya rasa cukup baik dan saya lihat dia kerjaannya juga sangat nyaman. Nah malam ini saya mau beritahu saudara melalui kesaksian ini,
always remember who you are. You are the salt of the earth. Saudara berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan biarkan orang mengganti price tag saudara, mengganti label harga saudara. Saudara kembali ke Daniel, tapi harapan raja dan para pembesar istana pada waktu itu, seketika itu sirna karena Daniel mengambil satu keputusan yang mungkin di luar dugaan mereka. Saya bacakan ya. Daniel berketatapan, but Daniel made up his mind. Daniel had decided. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dan perhatikan baik-baik ya saudara, keputusan yang seringkali nggak populer di hadapan manusia kalau itu selaras dengan kehendak Allah, itu biasanya selalu mendatangkan perkenanan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian di ayat 9? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dimulai dari mana? Dia berani membuat satu keputusan yang orang lain mungkin melakukan apa yang diperintahkan raja, tapi dia berkata, no, aku nggak mau menajiskan diriku dengan itu. Ini saya tulis ulang aja nih, quote-nya. Keputusan yang selaras dengan kehendak Allah mungkin nggak populer di hadapan manusia, tapi pasti akan menarik perkenanan Tuhan. Saudaraku, kalaupun mereka mau ubah price tag-nya Daniel, label harganya, value seorang Daniel nggak akan berubah. Ya. Sama halnya kalau kita beralih dari Daniel ya ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diminta untuk menyembah patung ya yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan mereka menolak. Raja mengancam akan melemparkan mereka ke dapur api. Ya, perapian yang menyala-nyala. Bahkan raja berkata, dewa mana yang sanggup melepaskan engkau? Gak akan ada yang mampu melepaskan engkau. Tapi apa kata ketiga sahabat Daniel ini? Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, satu keputusan yang berani. Saya tulis di sini ya. Berangkat dari apa yang kita pelajari. Saya tulis hal yang salah, tetaplah salah meskipun dilakukan banyak orang. Hal yang benar, tetaplah benar meskipun saudara harus berjalan sendirian. Yang setuju boleh katakan amin. Saudaraku, bagi mereka itu adalah keputusan yang benar untuk tidak memuja Dewa Babel. Meskipun itu melawan arus. Tapi itulah yang menarik perkenanan Tuhan. Dan saudara juga mungkin masih ingat apa yang terjadi kemudian. Kita baca ayatnya langsung ya. Karena waktunya juga sudah hampir habis. Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke api yang menyala-nyala, yang perapiannya ditingkatkan 7 kali lipat lebih panas. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Like a son of the gods. Di terjemahan lain dikatakan like an angel. Jadi waktu mereka keluar dari perapian, rambutnya nggak hangus, tuh Alkitab yang menceritakan. Jubahnya nggak terbakar, nggak ada bau hangus sama sekali. Dan mungkin raja dan para petinggi istana pada waktu itu bingung. Kenapa bisa demikian? Dan siapa itu sosok keempat yang dimasukkan ke perapian cuma 3? Kenapa ada 4 orang di sana? Tapi kita tahu bahwa itu adalah Allah yang hadir setiap saat kita dianiaya. Hanya karena kita memutuskan untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi siapa orang keempat di sana? Dialah Allah yang selalu hadir.
ketika mungkin kita disingkirkan, kita ditekan, kita dianiaya, hanya karena kita berani memutuskan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Makanya saya tulis quote ini ya saudara. They who decide to kneel before God can stand before anyone. Mereka yang memutuskan untuk berlutut, untuk tunduk di hadapan Tuhan, mereka pasti akan sanggup berdiri di hadapan siapapun. Amin. Saudara, kalau saudara bandingkan kisah Daniel dan ketiga sahabatnya dengan kisah Simson, ini kisah yang berbanding terbalik. Padahal Simson itu price tag-nya juga nggak kalah menterengnya. Nggak kalah luar biasanya. Simson sejak dia lahir, dia dikatakan sebagai nasir Allah. Nasir Allah itu adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Allah. Ini orang khusus. Dia dikasih price tag yang mahal, tapi dia nggak tahu identitasnya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa dia nggak boleh menyentuh anggur. Dia nggak boleh minum anggur, tapi hobinya pesta pora. Minum anggur sampai mabuk-mabukan. Dia nggak boleh menyentuh jenazah. Dia bahkan nggak boleh dekat dengan jenazah. Tapi ketika dia membunuh singa, dia robek perut singa, dia temukan madu. Dia pikir enak juga ini madu. Dia sentuh itu jenazah singa. Dan Allah berfirman, kamu harus melawan bangsa Filistin. Yang dia lakukan nggak melawan bangsa Filistin, tapi dia ambil itu wanita Filistin. Dia ambil wanita Filistin. Yang Allah berkata no. Saudaraku, saya sebenarnya bosan untuk ngomong ini, tapi as your youth pastor, saya nggak bosan-bosan, sebenarnya nggak capek-capek untuk menjelaskan ini. Jangan pernah membantah apa yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita kalau ada acara talk show, ada diskusi, ada apa tentang relationship, pertanyaannya selalu sama. Kak, boleh nggak kalau pacar kita itu bukan dari Kristen, bukan anak Tuhan dan lain sebagainya. Hey, itu relationship 101. Itu basic, itu dasar. Seiman dan sepadan. Dan disitulah kejatuhan Simson. Dan dia mati dengan mata yang dicungkil, dan tubuhnya tertimpa robohan bangunan. Ya, yang dia robohkan sendiri. Simson tahu siapa dirinya, tapi keputusan yang dia ambil selalu jauh dari identitas yang Allah sudah berikan pada dia. Saudaraku, kalau saudara sadar price tag saudara, berfungsilah sesuai identitas kita. Yang kedua adalah determination atau tekad hati yang benar. Saudaraku, kalau kita ngomong tekad, itu nggak berbicara tentang sekedar komitmen, tapi konsisten dengan apa yang menjadi keputusan kita, apapun konsekuensinya. Oke? Saudaraku, kalau kita kerja, kita cuma untuk sekedar cari duit, begitu kerjaan kita sepi, kita akan stres. Akhirnya apa? Kita cari shortcut. Apa sih yang bisa menghasilkan duit banyak, meskipun caranya nggak benar? Kalau kita pelayanan hanya sekedar cari kesibukan, cari posisi, cari jabatan, semakin banyak pelayanan kita nggak semakin enjoy. Tapi kita burn out. Kalau kita membangun relationship, tapi kita nggak punya tujuan yang benar, kita juga akan exhausted di tengah jalan. Makanya nggak heran, kalau kita seringkali kita konseling orang-orang yang menikah, kemudian ada yang memutuskan mau cerai dan lain sebagainya. Kalau ditanya, mereka selalu ngomong, saya capek Pak. Saya lelah. I'm tired. Sudah mesti ingat ya, ini penting nih, pasangan yang dari Tuhan, ini kan banyak anak-anak muda nih, pasangan yang dari Tuhan adalah orang yang bisa membawa saudara semakin dekat dan cinta Tuhan. Catat itu baik-baik. Pasangan yang dari Tuhan adalah orang yang bisa ikut membangun hidup Anda semakin hari, semakin baik. Saudaraku, determination, tekad yang bulat, always starts with a purpose. Determinasi harus selalu dimulai dengan tujuan. Kalau saudara nggak punya tujuan, saudara nggak bisa punya determinasi. Saudara nggak mungkin determined untuk melakukan segala sesuatu. Saya mau bicara soal determinasi ya saudara. Saya mau beritahu saudara, a dangerous man is a man with a purpose. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang hidup dengan sebuah tujuan.
Orang yang paling berbahaya, quote unquote ya, dalam tanda petik, adalah orang yang punya mimpi, yang punya visi, yang punya tujuan dalam hidupnya. Saya mau beritahu saudara ya, meskipun ini bukan contoh yang benar, ya ini contoh yang salah. Tapi saya mau beritahu bahwa kalau kita punya goals, kita punya tujuan, kita punya purpose, nobody can stop us. Saudara tahu itu teroris, bom bunuh diri. Itu nggak ada yang bisa menghentikan mereka, saudara. Meskipun mereka tahu itu sakit, menyakitkan, tubuhnya hancur. Tapi mereka punya mimpi. Mereka punya visi. Mereka punya tujuan. And nobody can stop them. Gak ada yang bisa menghentikan mereka. Saudaraku, Daniel tahu bahwa dia ada dalam pembuangan. Tapi Daniel juga tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Saudaraku, kalau saya baca seluruh kisah Daniel, seluruh kitab Daniel kalau saya baca, saya bisa membuat satu kesimpulan. Apa sih tujuan Daniel ada dalam pembuangan? Apa yang menjadi purpose dari kehidupan Daniel? Cuma satu, dia mau membuktikan pada orang yang gak mengenal Allah, bahwa kalau dia tetap setia pada Allahnya, Allahnya pasti membela dan memelihara dia. Itu aja. Dia cuma mau buktikan pada semua orang di kerajaan Babel. Dia mau buktikan pada semua orang bahwa kalau dia mengambil keputusan yang benar, dia setia, dia hidup benar di hadapan Tuhan, Allah akan selalu datang untuk menolong dan menyelamatkan hidupnya. Satu quote ya, determination will get you through anything. Tekad hati yang bulat akan membuatmu mampu melewati apapun. Saudaraku, suatu saat para petinggi istana menjadi iri pada Daniel dan mereka kasih tahu raja-raja bikin aja satu perintah, satu pengumuman. Ya, dalam 30 hari ke depan kalau ada orang yang menyembah raja atau dewa yang didirikan oleh tuanku raja, maka dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, itu hukuman yang berat itu, kematian. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel 6 ayat 11-12 dikatakan gini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah ini karena niatnya memang menjebak Daniel. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudaraku, tekad Daniel jelas. Apapun yang direka-rekakan pada dia tetap setia pada Allahnya. Raja Darius sangat sedih karena dia begitu mengasihi Daniel. Tapi dia harus sama dengan perkataannya. Dia lemparkan Daniel ke dalam gua singa. Tapi keesokan harinya ketika raja menemui Daniel, Alkitab menceritakan keadaannya, saudara. Daniel 6 ayat 20-24, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat suka setelah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Saudaraku, closing ya, nutup ya. Saya mau tunjukkan pada saudara, ini gambar tentang Daniel di gua singa, yang menurut saya, orang yang menggambar ini dia tahu benar Alkitab. Ini sangat biblical, ini sangat alkitabiah. Saudara tahu karena di Alkitab gak dikatakan pada waktu Daniel dilempar ke gua singa, maka dia berantem dengan singa. Maka dia tonjok-tonjokan dengan singa. Maka dia berusaha untuk bergulat dengan singa. Maka dia berusaha untuk melawan singa. Alkitab gak mengatakan itu. Jadi pada waktu Daniel ada di gua singa, dia cuma diam. Kenapa dia diam? Karena dia tahu Tuhan pasti akan menolong dia. Saudaraku, gambar ini menunjukkan
Bagaimana setiap keputusan yang Daniel lakukan dalam kehidupannya adalah keputusan yang benar di hadapan Allah. Dan tekadnya adalah tekad yang benar di hadapan Allah. Dan dia mau buktikan pada seluruh orang dalam kerajaan Babel. Kalau dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Allah, meskipun itu nggak populer di hadapan manusia, meskipun itu melawan arus, tapi Allah yang akan turun dan berperang bagi dia. Dan itu yang terjadi. Makanya kita berkata, maka Allah mengatupkan mulut singa-singa itu. Dan nggak ditemukan luka satu pun pada Daniel. Karena apa? Kita tarik ke belakang. Dari awal dia dalam pembuangan. Setiap hari dalam kehidupannya, dia selalu memutuskan hal yang benar. Dia selalu bertekad hal yang benar. Segala sesuatunya, meskipun itu dipandang hal yang gak lazim, yang gak populer di hadapan manusia, tapi dia tahu itu adalah benar di hadapan Tuhan. Dan dia itu menarik perkenanan Tuhan. Saudaraku, Daniel dan ketiga sahabatnya, itu gonta-ganti raja. Tapi hati mereka tetap tertuju pada Tuhan. Mereka berani memutuskan untuk melakukan semuanya yang benar di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat ini. Ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia untuk mengingatkan value mereka supaya sesuai dengan identitas mereka, sesuai dengan price tag, sesuai dengan label mereka. Galatia 1 ayat 10, Paulus ngomong gini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi biarlah ayat ini tanyakan pada kita malam hari ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kita mencari kesukaan manusia atau kita mencari kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Karena sekiranya aku masih mencoba berkenan pada manusia, Paulus berkata, ternyata aku ini bukan hamba Kristus. Remember who you are, live with the right decision and right determination. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.